Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Jangan lupa untuk tonton ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dela Anggela, NIM 1811320072, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 5C. Video ini sengaja dibuat untuk memenuhi tugas Psikoterapi Islam dosen pengempu Ibu Triani Pujiastuti, SOSI MASI, Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 poin. Yang pertama itu pengertian psikoterapi Islam, yang kedua pengertian psikoterapi Islam menurut para tokoh, dan yang ketiga itu perbedaan antara psikoterapi dengan proses helping profesional. Jika teman-teman ingin tahu tentang 3 hal tadi, jangan lupa tonton terus video ini ya. Oh iya, bagi teman-teman jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Nah, untuk poin yang pertama tadi adalah pengertian dari psikoterapi Islam. Psikoterapi Islam adalah suatu proses pelayanan dan bantuan bagi individu supaya ia menyadari bahwa ia adalah makhluk ciptaan Tuhan dan semestinya beribadah kepada Allah sebagai asas dari tujuan hidupnya. Apabila tingkat kesadaran individu terus meningkat, maka aktivitas pun yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang positif, seperti memperoleh kebahagiaan dan ketenangan. Psikoterapi Islam merupakan layanan terarah dari seorang psikoterapis terhadap klien yang memiliki masalah, sehingga mampu menjalani hidup dengan baik dan bahagia sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, psikoterapi Islam dapat diformulasikan sebagai upaya penyadaran individu untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Secara etimologis, kata psikoterapi berasal dari 2 kata. Yang pertama itu psikya yang berarti kejiwaan atau mental, dan terapi berarti penyembuhan atau usaha. Jadi psikoterapi adalah usaha jiwa atau usaha mental. Dalam bahasa Arab, psikya dapat diartikan sebagai nafs. Nafs berarti diantaranya yaitu jiwa, ruh, jasad, orang atau diri. Dalam bahasa Arab, kata terapi memiliki arti yang sama, yaitu penyembuhan. Secara etimologis, kata psikoterapi memiliki beberapa variasi. Yang pertama itu, psikoterapi ialah pengobatan penyakit dengan cara teknik kebatinan atau penerapan teknik khusus, dengan penyembuhan penyakit mental atau kesulitan-kesulitan untuk penyesuaian diri setiap hari, atau 45 penyembuhan lewat keyakinan agama, diskusi personal dengan guru atau teman. Untuk poin yang kedua tadi adalah pengertian psikoterapi Islam menurut para tokoh. Tokoh yang pertama itu adalah menurut Hamdani Bakran Az-Zaki. Psikoterapi Islam adalah suatu proses pengobatan mental dan penyembuhan suatu penyakit, apakah mental, spiritual, moral maupun fisik, melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Tokoh yang kedua itu adalah menurut Abdul Mujib dan Yusuf Muzakkar. Dalam bukunya yang bernuansa psikologi Islam, psikoterapi adalah pengobatan alam pikiran, atau lebih tepatnya pengobatan dan perawatan gangguan psikis melalui metode psikologis. Istilah ini cukup menyangkut teknik yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi gangguan emosionalnya dengan cara memodifikasi perilaku, pikiran, atau emosi, sehingga individu tersebut mampu mengembangkan dirinya dalam mengatasi masalah psikisnya. Tokoh yang keempat itu adalah Hamdani Bakran Az-Zaki. Dalam buku Konseling dan Psikoterapi menjelaskan bahwa psikoterapi merupakan pengobatan penyakit dengan cara kebatinan atau penerapan teknis khusus pada penyembuhan penyakit mental atau kesulitan-kesulitan untuk penyesuaian diri setiap hari, atau penyembuhan keyakinan agama dengan diskusi personal dengan guru atau teman. Poin terakhir adalah perbedaan antara psikoterapi dengan proses helping profesional. Konseling dan psikoterapi merupakan suatu usaha profesional untuk membantu atau memberikan layanan pada individu-individu mengenai permasalahan yang bersifat psikologis. Dengan kata lain, konseling dan psikoterapi bertujuan untuk memberikan bantuan kepada klien untuk suatu perubahan tingkah laku, kesehatan mental, pemecahan masalah, keaktifan pribadi, dan pembuatan keputusan. Dengan demikian, seorang konselor perlu
dukungan oleh pribadi, dan keterampilan yang dapat menunjang keaktifan. Nah, antara psikoterapi dengan konseling itu memiliki arti dan tujuan yang berbeda. Konseling merupakan proses wawancara tatap muka antara dua orang. Yang pertama itu klien dengan konselor, yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada klien sehingga klien dapat memecahkan masalahnya dan lebih berkembang dalam kehidupan sekarang dan kehidupan masa depannya. Sedangkan psikoterapi yang merupakan interaksi sistematis, klien terapis memanfaatkan prinsip psikologis untuk melakukan pengubahan pikiran, perasaan dan perilaku klien dengan tujuan membantu klien mengatasi perilaku abnormal, memecahkan masalah, dan berkembang sebagai individu. Menurut Mapiari, ada 4 perbedaan antara konseling dengan psikoterapi. Yang pertama itu konseling merupakan bagian dari psikoterapi, sedangkan psikoterapi merupakan bagian yang lebih luas daripada konseling. Yang kedua itu, konseling lebih mengarah pada awal penyebab masalah. Selanjutnya, konseling lebih mengarah pada pengembangan pendidikan. Berbeda dengan psikoterapi yang mengarah pada penyembuhan. Yang ketiga itu, dasar konseling adalah filsafat manusia, sedangkan dasar dari psikoterapi adalah perbedaan individu dengan dasar-dasar psikologi kepribadian dan psikopat. Pada perkembangan selanjutnya, konseling juga memanfaatkan perkembangan teori-teori kepribadian dan konteks ilmu perilaku. Yang keempat itu dijelaskan oleh Nariono Reo bahwa tujuan antara konseling dan psikoterapi sama, namun keduanya berbeda. Yang ketiga itu adalah konseling adalah filsafat manusia. Dasar dari psikoterapi adalah perbedaan individu dengan dasar-dasar psikologi kepribadian dan psikopat. Pada perkembangan selanjutnya, konseling juga memanfaatkan perkembangan teori-teori kepribadian dan konteks ilmu perilaku. Yang keempat itu dijelaskan oleh Narayana Rao bahwa tujuan antara psikoterapi dengan konseling itu sama, namun keduanya berbeda dalam proses pencapaiannya. Psikoterapi dengan cara pembedahan psikis dan pembedaan otak. Sedangkan proses konseling lebih mengarah pada identifikasi dan kekuatan-kekuatan positif yang dimiliki klien, agar klien lebih maksimal dalam kehidupannya. Klien dapat membuka diri dan mau diajak bekerja sama. Nah, itulah 3 poin dari saya tadi. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di lain waktu.